Bareng bersama IndiHome. Perkenalkan, nama saya Chun Chun. Saya adalah sebenarnya awalnya adalah seorang peternak lobster air tawar. Namun dalam berjalannya waktu ketika saya bermain ke tempat kawan saya, ternyata dia memelihara satu binatang yang sangat unik. Saya lihat, kok ini ada durinya, tetapi dibilang landak hutan juga bukan. Ternyata yang saya lihat itu adalah landak mini. Dan kemudian dari situ saya coba coba ternak gitu ya, beli sepasang dan kemudian kita ternakan gitu. Namun dalam perjalanan waktu ternyata landak mini ini tidak terlalu sulit untuk diternakan dan kemudian akhirnya berkembang biak banyak. Dan setelah saya pelajari, landak mini ini di luar negeri juga ada orang yang menyebut namanya landak susu gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau dibilang bahasa Inggrisnya itu dia bukan bahasa Inggris, ini bukan porcupine. Kalau porcupine itu adalah landak hutan yang besar, yang durinya panjang, dan itu berbahaya. Di Indonesia pun ada, gitu ya. Nah, cuman kalau landak mini ini, itu dia bahasa Inggrisnya hedgehog. Dia durinya pendek, dia cuma panjangnya cuma paling panjang sekitar 1,5 sampai 2 cm, dan dia tidak berbahaya karena durinya itu cenderung dia kurang lebih sedikit tumpul sehingga kita bisa pegang, bisa sayang-sayang dan sebagainya. Dan nama latinnya pun berbeda. Nama latin landak mini ini adalah Alterix albiventris, gitu ya. Nah, ini dulunya awalnya saya pelajari sebenarnya landak mini ini aslinya dari Afrika. Nah, kemudian dalam berjalannya waktu ada orang Amerika yang kemudian tangkap landak mini ini terus dibawa ke Amerika di awal tahun 2000-an. Dan kemudian di sana dibudidayakan, diternakan, ternyata itu responnya sangat baik. Jadi orang banyak yang suka karena lucunya, imutnya, terus orang banyak yang pelihara seperti itu. Kemudian diternakan, setelah diternakan ternyata warnanya itu nggak cuma putih hitam. Diternakan ternyata ada yang warnanya cenderung agak coklat, terus cenderung agak kuning dan seterusnya. Sehingga akhirnya dibagi menjadi 15 jenis warna landak mini ini. Jadi ada yang pertama, ada matanya merah, durinya putih. Itu namanya albino. Kemudian ada juga matanya nggak merah, nggak hitam. Tetapi dia matanya merah tua. Itu namanya ruby. Lalu kemudian yang warnanya hitam, ada yang namanya salt and pepper, dan seterusnya. Jadi dia punya 3 jenis warna mata. Kemudian durinya pun juga ada yang warna hitam, lalu ada yang hitamnya lebih sedikit, jadi gradasi. Kemudian juga ada yang coklatnya coklat tua, nanti terus ada coklatnya lebih muda, dan seterusnya, gradasi. Jadi setiap gradasi itu, setiap jenis warna itu perpaduannya itu dikategorikan dalam satu jenis warna. Nah, di Indonesia sendiri itu peredaran sebenarnya cukup lama. Itu dari kurang lebih mulai banyak populer tahun 2005, kurang lebih 2005-2006 begitu ya. Dan ini landak mini ini itu sangat banyak orang yang suka pelihara. Kenapa? Karena landak mini ini dia tidak membutuhkan tempat yang cukup besar. Jadi dengan tempat yang sempit, dengan akuarium, itu bisa pelihara landak mini ini di apartemen dan sebagainya. Sehingga ini jadi banyak pilihan yang populer buat orang-orang yang mungkin di perkotaan, yang pengen pelihara binatang yang tidak berisik, tidak bau, kemudian tidak butuh tempat banyak, makanannya juga tidak tidak boros. Itu bisa pelihara landak mini ini. Landak mini ini sebenarnya binatang yang tidak terlalu banyak aktif pada siang hari ya. Ini perlu diketahui, landak mini ini adalah binatang nokturnal. Jadi kalau pada waktu siang hari dia kebanyakan tidur. Lalu kemudian pada malam hari dia banyak aktif, bergerak, cari makan. Kemudian kalau kita pasang roller yang seperti hamster, itu nanti dia bisa lari-lari, muter-muter, dan seterusnya. Sehingga sangat menarik sekali. Dan perlu diketahui juga, landak mini ini dia nggak makan daging. Dia nggak makan sayuran, dia nggak makan buah-buahan, dia nggak makan biji-bijian. Nah coba, kira-kira makan apa dia? Dan ternyata landak mini ini dia pemakan serangga. Jadi dia bukan karnivora, bukan omnivora,
bukan herbivora, dia adalah insektivora, pemakan serangga. Jadi kalau di alamnya dia makan jangkrik, makan kumbang, makan ulat-ulatan dan seperti misalnya ulat Jerman, ulat Hongkong dan seterusnya, itu makan pakan alami dia. Nah, cuma memang di tempat pemeliharaan kita biasakan dengan pakan buatan. Jadi seperti dog food, cat food itu juga bisa diberikan kepada si landak mini ini, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau piara landak mini ini nggak terlalu sulit sih. Jadi bisa dijadikan satu pilihan untuk kita misalnya mau punya pet di rumah, pelihara landak, itu bisa di rumah. Nah, memang dalam pemeliharaan landak mini ini butuh kira-kira kalau mau piara ya untuk anak-anak yang misalnya sekitar usia 5 tahun ke atas sudah oke lah, sudah bisa. Jadi landak ini bisa digendong, bisa dipegang, bisa disayang-sayang begitu. Bahkan nanti juga kita akan lihat landak mini ini juga kalau kita misalkan masukkan ke kolam renang, dia bisa berenang. Jadi bisa berenang, nanti kemudian kita mandikan. Jadi satu binatang yang sangat menarik sekali sih untuk dipelihara. Nah, ketika kita mau pelihara landak mini, nah ada beberapa hal yang kita harus persiapkan. Yang pertama adalah kita membutuhkan sebuah wadah. Wadah ini sebenarnya bisa apa saja. Bisa berupa akuarium, mungkin bisa berupa kontainer plastik, atau mungkin laci, atau dan sebagainya. Yang penting bagian pinggirnya licin dan tingginya kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, dengan tinggian itu dan kondisi licin, maka landak ini tidak bisa manjat kabur keluar. Suatu wadah makan dan minum yang di bawahnya ada pemberat kacanya, sehingga ketika dia makan nanti itu tidak gampang tumpah. Karena ketika landak mini ini makan tuh dia biasa kakinya naik, pluk ke gelasnya, begitu kalau tempat makan itu gampang jatuh maka dia akan kebalik seperti itu. Nah, namun kalau dia berat dia bisa makan dan sebagainya. Jadi ada air minum lalu makanan. Air minum sendiri sebenarnya nggak perlu repot-repot, bisa menggunakan air tanah. Air tanahnya itu dalam kondisi bersih, tidak mengandung polutan dan sebagainya. Seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu pemeliharaan landak mini. Dan kalau memang dipelihara dengan baik, landak mini ini umurnya bisa cukup panjang, bisa sekitar 7 tahun untuk umur landak mini ini. Dan dalam usia 5 bulan pun dia sebenarnya sudah bisa berproduksi untuk bisa kawin dan seterusnya. Jadi kalau kita mau piara landak mini, kira-kira hal-hal itulah yang perlu dipersiapkan dalam memelihara landak mini. Ketika nanti kita sudah mulai pelihara, mungkin kita akan ada terpikir untuk, wah saya coba mau kawinkan landak mininya gitu, untuk bisa mendapatkan anakan-anakannya, keturunan-keturunannya begitu. Nah, kalau kita mau mengawinkan landak mini ini, kita membutuhkan sepasang jantan dan betina landak mini yang tidak saudara. Jadi kalau bisa dia berasal dari ayah dan ibu yang berbeda. Nah, untuk kita mau mengawinkan, tentu kita harus membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Lalu kemudian setelah itu kita tahu mana yang jantan dan betina, kemudian kita lihat untuk mengawinkan landak mini ini minimal usia si indukannya itu adalah kurang lebih 5 bulan. Jadi dia udah cukup umur 5 bulan, baru kemudian kita gabungkan. Nah, kalau misalkan dia jadi beranak, maka ibu landaknya akan menghasilkan kira-kira 1 sampai 8 anak landak, tergantung dia tingkat kesuburannya. Kalau misalnya dia udah punya anak, kita tidak perlu apa-apakan. Justru kalau kita ganggu, maka si ibu landak ini pun bisa makan anaknya. Memang ada kemungkinan si ibu landak tidak menyusui. Biasanya ini kalau ibu landak yang baru pertama kali melahirkan dan seterusnya. Kalau itu terjadi, maka anak landak ini bisa diambil, lalu kemudian diberikan ke ibu landak yang baik, yang pintar menyusui. Nanti ibu landak ini akan memberikan susunya ke dia. Jadi menjadi ibu asuh seperti itu. Nah, sekarang kita akan mau melihat bagaimana cara mengawinkan landaknya. Nah, pertama kita harus belajar dulu cara megangnya. Nah, pertama untuk memegang landak mini ini, kita pegang dari bagian sampingnya. Jadi bagian pada waktu di dalam kandang, kita pegang bagian samping seperti ini. Ditidurkan dulu durinya, baru kemudian diangkat seperti ini. Gitu ya, jadi kayak mesti megang kucing.
Nah, setelah udah dipegang, udah berhasil diangkat, sebenarnya udah gampang, tinggal taruh di telapak tangan, bisa disayang-sayang gitu ya. Dan landak mini ini dia punya ini ya, punya kemampuan bisa jadi bola duri. Oh, yang ini dia nggak terlalu takut. Nah, kayak gini nih, kalau dia ketakutan, dia akan jadi bola duri. Seperti itu. Nah, jadi dia akan bisa punya kemampuan menutup seluruh bagian tubuhnya sehingga semuanya terlindung dengan durinya. Jadi dia tidak bisa diserang dari bagian manapun. Landak mini yang saya pegang ini adalah landak mini yang jantan. Lihat bedanya ada di mana? Kita lihat di sini ya, sebentar. Di bagian bawahnya. Karena kalau kita hanya lihat dari bagian atas itu sulit dibedakan jantan dan betinanya. Nah, ini ekornya. Jadi ini ekor yang kecil ini ekornya. Lalu persis di atas ekornya ini adalah anusnya, lubang pantatnya. Lalu kemudian jauh dari anusnya ini adalah tempat pipis cowoknya. Jadi ini ciri-ciri cowoknya. Jadi ini kayak kelihatan kayak pusar. Nah, ini adalah tempat pipis sekaligus kalau dia mau kawin dia akan ereksi di sini untuk bisa penetrasi ke betinanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang betina. Yang betina ini ciri-cirinya adalah ini ekornya. Di atas ekornya ini pantatnya. Namun untuk yang betina ini persis di atas anusnya itu dia tempat kelaminnya dia, tempat pipisnya dia. Nah, kemudian landak mini ini dia punya puting susu itu terletak di sini. Kita bisa lihat 1, 2, 3 di bawah keteknya, 4 sini, dan terakhir di atas tangannya 5. Jadi dia ada 5 di kiri, 5 di kanan, jadi dia punya puting susu ada 10. Nah, jadi kalau yang saya tahu, landak mini ini paling banyak anaknya 8. Sehingga ketika dia punya anak 8, itu semuanya bisa mendapatkan susu dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah menentukan mana indukan yang kita mau ternakan, maka langkah kedua adalah kita menyiapkan tempat perkawinannya. Tempat perkawinannya bisa berupa akuarium seperti ini. Jadi ini akuarium ini, kalau kita untuk perkawinan bisa menggunakan akuarium dengan panjang kira-kira 70 cm, dengan lebar kira-kira 50 cm, dan ini sekatnya bisa dibuka. Ya, nanti kalau mau dikawinkan sekatnya dibuka. Ya, ini sekatnya saya tutup. Sekatnya dibuka, lalu si jantan dan betina digabungkan. Jadi ini sekat ini gunanya untuk memisahkan si jantan dan betina. Nah, nanti kalau kita mau kawinkan, maka si jantan dimasukkan ke tempatnya betina. Lalu dia digabungkan selama 30 hari. Setelah itu si jantan dipisahkan lagi ke tempatnya, maka si betina ini menunggu di sini selama 40 hari. Kalau dalam 40 hari dia terjadi kehamilan dan pembuahan, maka dia akan beranak. Namun kalau kita tunggu 40 hari di sini dan dia tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada beranak dan sebagainya, maka pasti ini tidak jadi. Sehingga kita gabungkan lagi jantannya selama 30 hari dan demikian terus prosesnya. Namun kalau terjadi pembuahan, dia hamil, maka dia akan melahirkan anak. Dia kurang lebih misalnya seperti ini. Ini anak bayi landak yang baru lahir. Nah, ketika nanti dia baru lahir, duri-durinya itu masih berupa seperti bulu-bulu tipis yang halus. Jadi masih berupa bulu-bulu tipis yang halus sehingga duri landak tidak melukai ibunya. Nah, ketika dia lahir, duri landak ini dia kena udara, bulu-bulu yang kelihatan bulu itu akan menjadi keras, menjadi duri seperti ini. Dan nanti dalam waktu berapa hari akan tambah lagi, lebih banyak lagi durinya, lebih banyak durinya, seterusnya. Ini diberikan sebagai perlindungan terhadap musuh. Jadi duri itu perlindungan terhadap musuh. Sehingga dari bayi pun, bayi landak ini sudah terlindungi oleh durinya. Tetapi tentu durinya tidak keluar pada waktu masih di perut mamanya. Apabila itu terjadi, mamanya bisa mati, gitu ya. Nanti saya kembalikan lagi ke mamanya. Nah, setelah nanti bayi landak itu berusia kira-kira 2 bulan, kurang lebih besarnya, mungkin kita bisa lihat seperti ini, yang sudah siap kalau misalnya kita mau pisahkan atau kita jual. Nah, ini anak-anak landak yang udah berusia kira-kira 2 bulan. Nah, anak-anak landak yang udah usia 2 bulan ini sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, dan tidak membutuhkan lagi susu dari mamanya. Nah, kalau sudah berukuran seperti ini, umur 2 bulan,
maka anak landak ini bisa dipisahkan dari ibunya. Entah kita mau pisahkan ke kandang yang lain, atau kita mungkin mau jual dan sebagainya, itu sudah bisa dilakukan di ukuran usia 2 bulan. Kalau masih di bawah 2 bulan, sebaiknya jangan. Karena masih di bawah 2 bulan, anak landak ini masih membutuhkan susu ibunya. Dan itu akan sangat beresiko untuk bila dipisahkan dari mamanya. Sekian, kurang lebih untuk segmen bagaimana kita mengawinkan landak mininya. Terima kasih. Nah, jadi cara memandikannya adalah seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan bak seperti ini, atau kalau kita tidak ada bak besar seperti ini, bisa juga menggunakan bathtub, atau lebih kecil lagi bisa menggunakan wastafel. Nah, kalau memang ada air hangat ya lebih baik pakai air hangat, tapi kalau tidak juga air dingin nggak apa-apa, cuman jangan dilakukan pada malam hari. Jadi lakukan misalnya pada siang hari begitu, jadi pada suasana nggak terlalu dingin begitu ya. Nah, pertama kita masukkan ke dalam air, dan landak mini ini kita bisa lihat ya, luar biasanya. Dia bisa punya kemampuan untuk berenang. Nah, jadi dia nggak perlu khawatir tempat yang dalam dia akan tenggelam, dia bisa berenang sendiri. Jadi nggak apa-apa, biarinnya dia berenang sekian waktu sampai seluruh bulunya basah. Nah, kemudian setelah bulunya sudah basah, kemudian kita bisa siram-siram sedikit. Nah, setelah dia sudah basah, kemudian kita berikan dia shampoo. Kita bisa pakai shampoo bayi. Jadi intinya shampoo yang tidak pedih di matanya dia. Kemudian menggunakan sikat gigi, disikat dari arah kepala ke ekor seperti ini. Nah, disikat dari arah kepala ke ekor sampai semua bagian durinya itu, yang bagiannya kotor-kotor terutama itu bersih. Bisa juga menggunakan kuas. Kuas dia bisa menjangkau sampai ke bagian kulit daripada si landaknya. Kalau sikat gigi ini lebih ke arah membersihkan durinya. Lalu kemudian juga bagian depan ini juga bisa dibersihkan, bagian telinga khususnya, kemudian juga bagian bawah badan seperti ini. Nah, dia geli ya. Nah, sambil disikat, bersihkan seperti ini sampai seluruh bagian yang kotor-kotor itu bersih. Lalu kemudian setelah itu kita bilas lagi si landak ini menggunakan air seperti ini. Nah, sampai semua bagian daripada shampoo-nya itu hilang. Ini bisa juga dilakukan dengan merendam si landaknya di bak seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita siapkan handuk untuk mengeringkan badan si landaknya. Nah, setelah dibilas dengan cara berenang seperti ini, kemudian kita akan handukin dia, kita keringkan dengan handuk seperti ini. Atau bisa juga kita bungkus dia sehingga dia tidak kedinginan. Nah, seperti ini. Nah, udah nyaman deh. Kalau mau digendong gini nggak boleh. Nah, setelah itu landak mini ini siap kembali ke tempat pemeliharaan. Baik, di segmen ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari saudari Anggi yang menanyakan berapa kali sehari saya memberikan makanan kepada landak mini ini. Jadi landak mini ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi cukup diberikan pakan 1 hari 1 kali saja sudah cukup. Jadi sesuai dengan takaran di mangkoknya itu 1 hari sudah cukup. Paling kalau memang kita ada waktu sorenya, kita lihat makanannya sudah banyak berkurang, kita tambah lagi sampai sebatas mangkuknya itu sudah oke sih. Jadi tapi kalaupun tidak, dari pagi kita isi sampai malam, besok pagi lagi juga nggak apa-apa. Sekali, jadi cukup 1 kali aja. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari saudari Ita yang menanyakan makanan apa yang bagus untuk pertumbuhan bagi landak. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara idealnya, landak mini ini adalah insektivora, pemakan serangga. Jadi kalau memang mau, itu kita bisa berikan serangga. Itu seperti jangkrik yang gampang didapat ya. Jangkrik, atau yang lebih baik lagi, yang paling dia suka itu adalah ulat Jerman atau ulat Hongkong. Ulat Jerman itu yang lebih besar, ulat Hongkong itu yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya anak landaknya masih kecil, bisa kasih ulat Hongkong. Kalau landaknya lebih besar, kasih ulat Jerman. Itu yang paling bagus. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Maina. Berapa hari sekali Bapak membersihkan kandang landak? Jadi kalau kita
bicara ideal ya, itu kita bersihkan setiap hari. Jadi setiap hari kita kuras total, serutannya kita buang semua, kemudian kita ganti yang baru begitu. Namun kalau memang kita kendala dengan waktu gitu ya, sibuk dan sebagainya, minimal setiap hari ambil kotorannya saja. Nah nanti kita kuras totalnya itu kira-kira seminggu sekali. Mungkin pas lagi weekend kita lagi sempet baru dikuras total. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan dari saudara Bowo yang menanyakan kondisi cuaca yang cocok untuk memelihara landak itu bagaimana. Nah, untuk cuaca, landak ini tergolong binatang yang cukup bisa beradaptasi, baik di suhu yang dingin maupun juga suhu yang panas seperti di daerah Jakarta seperti ini. Jadi tidak masalah, yang penting dia tidak banyak kena matahari. Jadi jangan terlalu kelamaan kena matahari sehingga menyebabkan dia terlalu panas. Jadi apabila kena matahari pun, misalnya kena matahari sedikit di waktu timur pagi-pagi nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan dijemur seperti itu. Baik, berikutnya pertanyaan yang diajukan oleh saudara John yang menanyakan kotoran hewan dari landak ini dibuang kemana atau dapat dimanfaatkan. Jadi kotoran landak yang sudah bercampur dengan serutan kayu tersebut itu bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Jadi biasanya kita supply ke petani yang dia menanam sayuran, menanam tanaman-tanaman, dia akan letakkan pupuk kotoran landak ini di bagian paling bawah, kemudian ditumpuk lagi dengan daun-daunan. Setelah ditumpuk dengan daun-daunan dan batang-batang pohon yang sudah layu, kemudian ditutup lagi dengan tanah. Setelah itu baru dia kasih tanaman. Jadi dia kotoran landak ini di bagian yang paling bawah. Nah ini bisa digunakan untuk sebagai pupuk tanaman, seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan dari saudara Edo, bagaimana agar landak tidak stres? Ini sebenarnya tergantung kebiasaan. Jadi kalau landak ini dari sejak kecilnya, dia memang sering ketemu orang, ditaruh di akuarium atau tempat yang banyak orang lewat dan sebagainya, maka landak ini akan cenderung terbiasa dengan kondisi banyak orang dan tidak gampang stres. Apalagi misalnya kita sering pegang, sering gendong, sering kita bawa kemana begitu ya, landak itu akan terbiasa. Namun apabila landak tersebut mungkin selama ini dipiara di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada orang pernah lewat, tidak berisik, yang tenang dan sebagainya, kemudian tiba-tiba kita bawa ke tempat yang ramai, ketemu banyak orang, kita pegang dan seterusnya, maka landak itu akan cenderung jadi stres karena dia tidak terbiasa untuk dihandle seperti itu. Tapi kalau dia sudah terbiasa, ya tidak masalah. Bagi dia itu suatu hal yang biasa, sehingga dia tidak stres. Ya, demikian jawaban-jawaban yang sudah kita coba berikan. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Dan apabila rekan-rekan ada yang berminat untuk memelihara landak mini ini, kiranya bisa mulai laksanakan, mulai dipraktekkan. Dan apabila masih ada yang kurang jelas, bisa menghubungi BFC Mini Farm di tempat ini atau follow Facebook kita di BFC Mini Farm, atau mungkin langsung datang ke tempat ini juga silahkan. Dan jangan lupa ikuti terus Ruang Budidaya Hewan hanya di UCTV.